Anda kembali di berita utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, sebuah takdir tragis merenggut paksa senyum dari keluarga seorang polisi bernama Aibda Iswandi. Di balik pintu sebuah indekos sederhana, kehidupan Aibda Iswandi seketika runtuh saat dua pilar cintanya, sang istri dan buah hati tercinta, menjadi korban kekejaman dari seorang pria misterius. Tragedi yang meninggalkan duka mendalam sekaligus memunculkan pertanyaan pilu terkait apa sebenarnya yang terjadi di balik sebuah kamar indekos di Nganjuk, Jawa Timur. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah seketika saat dua mobil ambulans yang membawa jenazah korban memasuki halaman rumah duka di Kediri, Jawa Timur pada Rabu malam. Masih dengan seragam polisi lengkap, Aibda Iswandi hanya bisa terduduk lemas meratapi kepergian sang istri Elvi Nurhayati dan anak sulungnya Ika Eldianti. Duka dirasakan saat jenazah kedua korban tiba untuk dimakamkan. Ia tak menyangka kebersamaannya dengan istri dan anaknya harus berakhir dengan cara yang mengenaskan. Meski duka begitu menyesakan dada Aibda Iswandi, namun dengan sekuat tenaga, ia tetap berusaha tegar saat mengantar istri dan anaknya ke tempat peristirahatan terakhir. Taburan kelopak mawar di atas pusara Elvi dan Ika menjadi tanda cinta dan persembahan terakhir dari Aibda Iswandi pada istri dan anaknya. Sebuah kamar indekos di Jalan Mongonsidi, Kelurahan Payaman, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur inilah jadi tempat kejadian perkara di mana awal tragedi kematian istri dan anak dari seorang polisi terjadi. Garis polisi masih terpasang, saudara. Sisa-sisa barang yang gosong karena dibakar pelaku saat berusaha menghilangkan jejak juga masih terlihat. Di balik kamar indekos ini, ibu dan kedua anaknya diserang secara brutal hingga tewas oleh seorang pria yang dirasuki amarah dendam dan sakit hati pada korban. Saudara, Selasa 25 November menjadi malam mencekam bagi Elvi Nurhayati dan dua anak perempuannya. Ketiganya tak menyangka kedatangan tamu tak diundang berujung tragedi, saudara. Pelaku seorang pria berinisial DS datang dan tiba-tiba menyerang Elvi dan dua anaknya secara membabi buta. Jeritan minta tolong dari ketiganya pun memecah keheningan malam, membangunkan penghuni indekos lain. Mendengar keributan ini, penghuni indekos lain berusaha mendekat ke kamar Elvi. Namun, pelaku malah mengancam dengan senjata tajam dan meminta penghuni indekos tak ikut campur. Nggak jelas. Rame-rame gitu. Rame-rame. Kayak orang bertengkar atau bagaimana? Yes, pokoknya lari ke sana ke sini terus bengok ngaten loh. Nggak Terus setelah itu yang ibu dengar begitu terus bagaimana respon ibu? Buka pintu atau bagaimana? Gitu saya dari jendela. Itu saya buka sedikit, kok banyak orang ini, ada apa? Saya takut, saya kira anak saya yang dodok ke tengah, tapi tidak saya bukakan. Lalu terus setelah itu? Ya sudah, saya tidak keluar, takut. Saudara, ketiga korban yang sudah tak berdaya akibat penganiayaan sadis ternyata tak menghentikan kekejian pelaku. Pelaku berinisial DS yang masih menyimpan dendam menuangkan bensin di beberapa barang korban dan membakar kamar korban. Usai membakar kamar itu, pelaku pun melarikan diri, saudara.
Warga kemudian mendobrak kamar dan menemukan 3 korban sudah tergeletak dengan luka parah. Ditambah lagi, api yang disulut oleh pelaku semakin membesar, saudara. Khawatir kebakaran merembet ke bangunan indekos lain, penghuni indekos dibantu warga berbondong-bondong memadamkan api. Dan saat itu, warga mendapati kamar indekos sudah berantakan dan 2 korban sudah tergeletak tak bernyawa akibat luka parah karena penganiayaan pelaku. Namun yang tak diketahui oleh pelaku adalah salah satu korban, yakni anak bungsu korban, berhasil selamat dari maut, saudara. Dengan berpura-pura tak sadarkan diri, korban bertahan dari kekejian pelaku. Dengan sisa tenaga yang ada, korban akhirnya mengungkap identitas pelaku yang tega menganiaya secara keji ibu dan kakaknya hingga tewas. Namun, luka yang parah akibat penganiayaan pelaku membuat korban kini harus dirawat intensif di rumah sakit karena kondisinya kritis. Dan saudara, dari kesaksian penghuni indekos serta rekaman CCTV, identitas pelaku pembunuhan istri dan anak polisi akhirnya terungkap, saudara. Hanya dalam waktu 2 jam pasca kejadian, Polres Nganjuk menangkap DS di rumahnya di Desa Jogomerto. Dan saat ditangkap, pelaku mengaku semua perbuatannya. Polisi pun mendalami ada hubungan apa antara pelaku dan korban hingga terjadi penganiayaan yang berujung hilangnya nyawa istri dan anak polisi. Dan setelah diselidiki, saudara, terungkap motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku karena latar dendam dan sakit hati pada istri polisi, saudara. Pelaku diduga adalah orang yang dikenal oleh korban. Karena tersulut amarah pada korban, itulah yang membawa pelaku nekat bertindak keji pada korban dan 2 anaknya. Pelaku ditangkap di rumahnya di Jogomerto. Nah, untuk motif sementara dari hasil pemeriksaan sedikit tadi dari penyidik yaitu sakit hati. Untuk selanjutnya akan didalami lebih lanjut. Saudara, tragedi keji yang berakar dari dendam dan sakit hati merenggut nyawa istri serta anak seorang anggota polisi. Kasus ini menjadi pengingat pilu bahwa emosi negatif yang tak terkendali dapat berujung pada tindakan brutal yang menghancurkan masa depan satu keluarga dan menyisakan duka mendalam yang tak terhingga bagi yang ditinggalkan.